Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari fasl, yaitu hari ditetapkan yang hak dan yang batil, yaitu pembeda, maksudnya adalah hari kiamat. Kana miqata, maka telah disebutkan, telah ditetapkan waktunya. Maksudnya tidak akan oleh Allah Subhanahu wa taala dimundur ataupun dimajukan. Waktunya itu sudah tetap, tidak akan berubah. Dan tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya, ditetapkan kapan pastinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW juga tidak mengetahuinya. Para malaikat juga demikian. Hanya saja Nabi SAW dikabarkan tentang ciri-ciri hari kiamat itu sangat-sangat banyak. Kemudian ayat berikutnya, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Hari di mana ditiupkan sangkakala. Maksudnya adalah tiupan yang terakhir. Tiupan kebangkitan. Ketika manusia sudah hancur, alam semesta itu hancur, maka yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan sangkakala yang ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Tapi di sini katakan fatatuna afwaja, kalian datang dengan berbondong-bondong, bergerombol-gerombol. Maksudnya apa? Masing-masing umat itu datang bersama rasulnya, datang bersama nabinya. Setiap umat datang dengan rasulnya atau nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Hari di mana kami memanggil manusia-manusia dengan pemimpin mereka. Dengan pemimpin mereka. Taib. Jadi para nabi memiliki pengikut-pengikut. Dan yang terbanyak adalah pengikutnya Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayyuhal ikhwan, jarak antara hari dihancurkan, yaitu nafkhah, tiupan penghancuran seluruh alam semesta dengan tiupan kebangkitan itu berapa? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma baina nafkhataini arba'una. Jarak antara dua tiupan itu adalah 40. Maka berkatalah para sahabat, arba'una yauman, apakah 40 hari? Apa itu? Saya tidak menjawabnya. Arba'una syahran, apakah 40 syahran, 40 bulan? Apa itu? Kata Rasulullah, saya tidak menjawabnya. Arba'una sanah, apakah 40 tahun? Apa itu? Saya tidak bisa menjawabnya. Kemudian Rasulullah SAW katakan, thumma yunzilullahu minas sama'i ma'ah. Kemudian Allah turunkan dari langit air. Fa yanbituna kama yanbitul baqal. Kemudian mereka itu tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Ya, ketika kena air kan tumbuh ya. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada dari manusia itu kecuali dia akan hancur ya. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Wa huwa ajbudz dzanab, yaitu ujung tulang ekor. Ajbu adzanab itu ujung tulang ekor. Bahkan menurut penelitian juga seperti itu, ya tulang yang paling keras adalah tulang ekor. Bagaimana kan sudah hancur, semuanya sudah hancur ya. Allah akan buatkan bumi yang baru, langit yang baru. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ajmu adzanab, yaitu ujung tulang-tulang ekor itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah turunkan hujan dan mereka bangkit dari kuburnya atau dari tanahnya, dari tempat mereka diletakkan tulang ekor mereka. Jadi kalau bumi ya hancur, bumi itu hancur digantikan dengan bumi yang baru. Kemudian selanjutnya, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukakanlah langit-langit, fakanat abwaba, dan dia itu memiliki pintu-pintu. Jadi langit-langit itu punya pintu. Langit 1 ke 2 juga ada pintu. Langit 2 ke 3 juga ada pintunya. Bagaimana? Allahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu bagaimana pintu-pintu tersebut. Yang jelas dia adalah jalan tempat turunnya malaikat,
tempat turunnya malaikat ke dunia. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Taib, fakanat saraba, dan diperjalankanlah gunung-gunung fakanat saraba, maka dia terlihat seperti fata morgana. Dan di sini ayolah ikhwan, gunung-gunung itu seperti pada saat itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti di dalam surat An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab, dan engkau melihat gunung-gunung, engkau menyangka dia itu tetap di satu tempat, wa hiya tamurru marras sahab, padahal dia itu berjalan seperti berjalannya sahab, yaitu apa? Awan. Dan sudah pernah kita katakan bahwa sahab, ya, yang namanya sahab, awan kan berubah-ubah ya. Gunung juga berubah-ubah dari awal diciptakannya bumi, itu bisa dilihat di ilmu geologi sejarah bumi ya. Sejarah bumi, posisinya diprediksi, prediksi dulu seperti ini. Lempengan yang patah. Kemudian dulu bahkan jumlah air itu lebih sedikit dari sekarang ini. Dan posisi gunung juga berubah. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Faqul, maka katakanlah, yansifuha rabbi nasfa. Allah akan menghancurkannya, Rabbku akan menghancurkannya dengan benar-benar hancur. Fayadharuha qa'an safsafa, dan Allah menjadikannya datar. Menjadikannya apa? Datar. La tara fiha iwajan wala amta. Kalian tidak melihat adanya iwaj, yang tanah yang turun, wala amta, dan tanah yang tinggi. Semuanya datar, dihancurkan, gunung-gunung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Dan hari kami memperjalankan gunung-gunung, wa taral arda barizah, dan kamu melihat bumi itu barizah, tampak. Maksudnya tampak berarti datar. Ya, mudah-mudahan kita tidak dapat zaman ini ya, karena terjadi hari kiamat itu seburuk-buruk umat. Nauzubillah min dzalik. Bahkan lebih buruk dari kaum jahiliyah. Itu kalau sudah lebih buruk dari kaum jahiliyah itu tidak tahu lagi seburuk apa manusia saat itu ya. Allah musta'an. Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu sudah meneropong, mengawasi. Maksudnya neraka itu sudah muaddah, sudah disiapkan. Jadi ini menunjukkan bahwa ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini. Litaghina ma'aba. Untuk orang-orang yang bermaksiat, yang menyelisihi para rasul, orang-orang yang melampaui batas di dalam kemaksiatan mereka. Ma'aban, sebagai tempat kembali mereka, tempat tinggal mereka. Na'udzubillahi min dzalika. Dan sebagian ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir, nanti semuanya akan melewati neraka. Ya. Yaitu ketika kapan? Ketika di Sirat. Di jembatan Sirat. Nah, di situ semuanya melewati atas neraka. Bahkan para nabi juga demikian. Allah katakan dalam surat Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Wa im minkum, dan sesungguhnya di antara kalian, illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali wariduha, berada di atasnya. Baik. Mudah-mudahan kita selamat semua ya. Dan mudah-mudahan kita juga seperti ada yang lewat tuh, ting,
seperti kilat. Langsung sampai ke ujung. Ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang jatuh. Kita mudah-mudahan dengan kita terus belajar, memperbaiki amalan-amalan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita melewati sirat dengan secepat kilat ya. Mudah-mudahan seperti itu. Adapun orang-orang munafik sebagaimana disebutkan dalam riwayat, mereka berjalan sebentar dengan cahaya. Mereka berjalan sebentar dengan cahaya, kemudian padam cahayanya, kemudian mereka jatuh ke dalam jahanam. Ini menunjukkan bahwa mereka tadinya beriman, kemudian mereka itu kafir dan menyembunyikan kekafiran mereka. Allah tunjukkan perbedaan mereka dengan cahaya kemudian gelap. Nauzubillahi min dzalik. Adapun orang-orang kafir maka tidak memiliki cahaya sedikit pun ketika melewati sirat. Nah, di sini kemudian labithina fiha ahqaba. Dan mereka tinggal di dalamnya ahqaban, yaitu masa-masa atau waktu-waktu yang panjang. Nah, di sini ada sedikit permasalahan di kalangan ulama. Karena di sini maksudnya apa ahqaban? Labithina fiha ahqaban, mereka tinggal di dalamnya ahqaban, yaitu dalam waktu-waktu yang panjang. Satu hukub, kan ini ahqaban berarti hukub jamak. Satu hukub itu, satu al-hukbu itu 80 tahun. 80 tahun kalikan 360 hari. Kalikan 360 hari. Sama dengan 28.800. Kalikan 1000. 1000 tahun. Karena setiap hari di dunia itu, setiap hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 28.800.000 tahun. Ini satu hukub. Baru satu nih. Baru satu. Allah katakan ahqaban. Ya, berwaktu-waktu. Artinya bermasa, berwaktu yang panjang. Kumpulan waktu yang panjang itu namanya hukub. 28 juta berarti apa? Maksudnya apa? Para ulama menyebutkan, apakah ini berarti nanti setelah itu akan selesai, mereka tidak diazab lagi? Jawabannya tidak. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Dan penggunaan ahqaban, yaitu waktu-waktu yang panjang, satuan waktu yang panjang, itu untuk menunjukkan bahwa ya, betapa lamanya mereka di dalam neraka. Kalau dibilang selama-lamanya mungkin mereka, masih kurang paham. Tapi ketika dikatakan ahqaban, maka mereka bisa membayangkan satu hukub saja itu 80 tahun kali 360 hari kalikan 1000 tahun. 28.800.000 tahun. Ketika mereka disebutkan seperti itu, ya Allah, satu saja itu sudah 28 juta. Bagaimana kalau selama-lamanya? Bagaimana kalau selama-lamanya? Nauzubillahi min dzalika. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan keimanan kita, menetapkan tauhid kita dan menjauhi berbagai macam perbuatan syirik. Jadi ungkapan ahqaban itu sebagai pembanding dari khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Karena ahqaban itu bentuk banyak dari hukum. Berarti apa? Banyak dari 28.800.000 tahun. Itu saja sudah satu saja sudah panjang. Apalagi kalau selama-lamanya. Itu Allah alam bisawab yang dimaksud dari ini. Kecuali ayyul ikhwan, ahli surga, ahli orang-orang yang beriman, tapi dia harus memasuki neraka terlebih dahulu untuk menghabiskan dosa-dosanya. Ketika diputuskan timbangannya lebih berat amalan keburukannya daripada amalan baiknya, kemudian divonis untuk masuk neraka, kemudian dia pun masuk ke dalam neraka, maka ada orang-orang yang berada di dalam neraka dan dia itu orang yang beriman. Nah, yang seperti ini maka tidak selama-lamanya
tapi mereka sesuai kadar dosa mereka. Kecuali satu, ada orang yang diberi syafaat, maka dia keluar. Orang yang diberi syafaat, maka dia dikeluarkan. Yang kedua, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah bercita-cita, tidak apa-apalah walaupun sekejap ya di neraka. Jangan punya cita-cita seperti itu walaupun belum nikah. Ya. Jangan punya cita-cita seperti itu. Kenapa? Sekali celup saja dicelupkan di sungai di sungai neraka. Ditanya, apakah sebelumnya kamu pernah merasakan kenikmatan? Jawabannya tidak pernah, lupa semua. Bagaimana bersama-sama dengan keluarga, bagaimana jalan-jalan, bagaimana makan enak, bagaimana merasakan sejuknya hati dan sebagainya. Sekali celup, lupa. Beda dengan ahli surga, sekali celup lupa kesengsaraan di dunia. Ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan sebelumnya? Diingat, tidak pernah. Karena apa? Kenikmatan yang sangat nikmat itu, sekali celup itu melupakan semua yang kesengsaraan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dizolimi orang, sakit hati, ya kan? Difitnah, sakit hati, kemudian ya macam-macam ujian-ujian dunia. Mau makan enak sulit, sampai katakan makan cuma nasi saja untung kalau misalkan bisa 3 kali. Campur sambelnya pun ngulek sendiri, ngambil di kebun, semuanya ngambil. Mau lauk tinggal terong juga demikian. Yang penting punya beras. Mau sekolah, kadang berat juga untuk sekolah. Kadang seperti itu. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita merasakan kesengsaraan hidup, tapi itu semua akan hilang, akan sirna. Tidak diingat lagi ketika sekali celupan di surga, itu dilupakan semua. Kita nggak akan mau, kalau sudah tahu seperti itu, tidak akan mau masuk ke dalam neraka walaupun sekejap. Jadi lahoi 2-3 hari, udah bisa. Nggak bisa. Tidak ada enaknya. Kemudian ayolah ikhwan, Allah katakan, la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin, wala syaraba, dan juga tidak minum. Tidak mendapatkan minuman, illa hamima wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas, wa ghassaqa, dan juga ghassak, yaitu nanah. Dan di sini hamim di situ maksudnya apa? Air yang di puncak mendidihnya. Air di puncak mendidihnya. Allah musta'an. Ya. Kemudian ghassak itu adalah nanah-nanah penduduk neraka. Keringat-keringat mereka, darah-darah mereka, luka-luka mereka. Intinya cairan-cairan yang busuk itu. Kalau mau minum yang itu sangat dingin. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, fahuwa baridun la yustata' min burdihi. Dia itu sangat dingin dan tidak mampu mengatasi kedinginannya. Wala yuwajah binatanihi. Busuknya itu tidak bisa didekati. Ghassak itu sangat bau. Nah di sini mau minum yang mana? Mau minum yang panas, ini panasnya ini akan mengazab, ataukah yang dingin? Kemudian ayolah ikhwan, sebagian ulama mengatakan la yadzuquna fiha bardan, dingin. Mereka tidak merasakan dingin. Maksudnya apa? Tidak merasakan ngantuk dan tidur. Mereka tidak bisa ngantuk, tidak bisa tidur. Ini di neraka tidak ada perasaan itu. Mau mikir, mau ngantuk itu tidak mungkin. Kenapa? Dikit-dikit azab. Nanti diazab apa lagi? Ditambah azab apa lagi? Kemudian jaza'au wifaqa, itu adalah balasan yang sesuai. Balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan di mana? Ketika mereka di dunia. Allahu a'lam bishawab.